Kalau punya pisang kematangan yang udah nggak kemakan, jangan dibuang ya, karena bisa banget kita olah menjadi kue secantik ini. Cara bikinnya gampang banget ya teman-teman, ini tanpa kukus, tanpa oven. Tampilan kuenya menarik, rasanya enak, bahan yang digunakan juga ekonomis. Kue ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan arisan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan bubuk agar-agar bening sebanyak 1 sendok teh. Supaya nanti teksturnya lebih enak, ini saya tambahkan sekitar 1/4 sendok teh Nutrijel plain. Lalu masukkan 1 bungkus minuman rasa coklat, mereknya bebas ya. Ini saya tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan juga 50 gram gula pasir. Jadi semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, kita tuang santan sebanyak 350 ml. Penggunaan santan boleh diganti dengan susu cair. Ini kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Kalau misalkan adonannya sudah tercampur, bisa kita masak. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan harus sering-sering diaduk ya, supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Nah, kalau adonannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Selanjutnya bisa kita tuang ke dalam mangkuk. Langsung saja ini adonannya kita tuang semuanya ya. Untuk buihnya di bagian atas seperti ini bisa kita buang supaya tampilan pudingnya lebih rapi. Pudingnya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar membeku. Siapkan blender, kemudian kita masukkan 2 buah pisang yang sudah benar-benar matang. Saya pakai pisang kepok. Selanjutnya kita tuang sebanyak 100 ml air. Jadi ini kita blender sampai halus dulu. Siapkan pan, kemudian kita masukkan 1 sendok makan munjung margarin atau butter. Lalu bisa kita masukkan pisang yang sudah kita blender tadi. Untuk pisangnya tidak harus di blender ya, jadi boleh dihaluskan manual. Ini pisangnya bisa kita masak dulu sebentar ya, jadi supaya nanti hasil kuenya lebih awet. Ini kita masak sebentar saja, jadi cukup sampai pisangnya sedikit berubah warna seperti ini. Selanjutnya bisa kita angkat dulu ya, kita matikan api kompornya. Pada tahap ini boleh di skip ya, jadi tidak harus pisangnya dimasak dulu. Bahan berikutnya kita masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian 1 bungkus vanili bubuk. Penggunaan vanili boleh pakai yang cair. Ini saya masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 110 ml. Kalau kalian pakai yang kecil, pakai 2 bungkus ya. Bahan berikutnya bisa kita masukkan gula pasir sebanyak 85-100 gram. Lalu masukkan juga sekitar 50 gram coklat rasa pisang. Penggunaan coklat ini bisa di skip kalau misalkan tidak ada. Jadi kalau tidak pakai coklat, untuk takaran gulanya boleh ditambah. Lalu bisa kita masukkan air sebanyak 550 ml. Nah, ini agar-agarnya saya pakai sisa dari adonan yang pertama tadi. Jadi ini tadi saya pakai agar-agar yang kemasan 7 gram. Lanjut bisa kita tambahkan 1 sendok teh Nutrijel plain, jadi sisa yang adonan pertama tadi. Aduk-aduk dulu semua bahan ini ya, sampai benar-benar tercampur merata dan semua bahan larut. Kalau sudah, adonannya bisa kita masak dulu. Jadi kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Karena ini warnanya terlalu pucat, jadi akan saya tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya. Pewarna makanannya saya pakai sekitar 2-3 tetes. Lalu kita masak ya adonannya ini sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau misalkan adonannya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Siapkan 2 butir putih telur, kemudian ini bisa kita mixer. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Jadi ini kita mixer sampai adonannya mengembang putih, kaku, dan berjejak ya. Ini kita mixer adonannya menggunakan kecepatan tinggi dan kita tunggu sampai adonannya putih, kaku, dan kental seperti ini. Nah, ini agar-agarnya selagi masih benar-benar panas bisa kita tuang sebagian dulu, kemudian kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Ini agar-agarnya bisa kita tuang seperti ini ya teman-teman sambil kita mixer. Jadi agar-agarnya ini harus kita tuang saat masih benar-benar panas supaya putih telurnya ini bisa benar-benar matang. Jadi meskipun ini pudingnya tidak dimasak, dia akan matang ya putih telurnya karena disiram dengan agar-agar panas tadi. Bisa kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur merata. Siapkan loyang ukuran 16 cm. Nah, ini puding coklatnya sudah mengeras, kemudian bisa kita keruk menggunakan sendok, caranya seperti di video ya. Nah, ini bisa kita tuang sedikit dulu ya puding busanya. Selanjutnya di bagian atasnya bisa kita beri puding coklat yang sudah dikeruk menggunakan sendok, caranya seperti di video.
Jadi puding coklatnya kita taruh secara acak saja seperti ini. Kalau sudah bisa kita timpa lagi menggunakan puding busa. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai pudingnya habis. Ini harus dilakukan secara cepat ya supaya puding busanya tidak keburu membeku. Nah, ini sudah adonan yang terakhir ya teman-teman. Jadi pudingnya bisa kita tunggu sampai benar-benar mengeras. Ini supaya lebih cepat bisa kita simpan ke dalam kulkas. Setelah didiamkan beberapa saat, ini pudingnya sudah benar-benar membeku. Selanjutnya bisa kita sematkan tusuk gigi seperti ini supaya mudah mengeluarkan dari loyangnya. Nah, ini pudingnya tinggal kita balik aja, jadi dia sangat gampang banget ya keluar dari loyangnya. Lanjut, pudingnya bisa kita potong-potong. Untuk bentuk dan ukurannya boleh disesuaikan sendiri. Ini saya potong dulu menjadi 3 bagian. Lalu saya potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini. Tampilan pudingnya sangat cantik dan menarik banget. Cara bikinnya juga sangat gampang. Untuk rasanya sendiri ini dijamin enak banget ya teman-teman. Kalian wajib banget cobain resepnya. Ini namanya puding busa coklat pisang ya teman-teman. Untuk rasa dan aroma pisangnya sangat kuat ya. Puding ini sangat enak banget kalau disajikan saat baru keluar dari kulkas seperti ini. Jadi dia teksturnya lembut banget ya teman-teman. Untuk manisnya juga sudah pas. Pudingnya gurih, enak, pokoknya bikin nagih. Kalau misalkan santan diganti dengan susu cair boleh banget. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Bisa kita beri stiker thank you seperti ini supaya lebih menarik. Ini bisa kita jual sekitar 2 ribuan ya, atau boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Kalau dikemas menggunakan mika kecil seperti ini menghasilkan sekitar 30 potong. Bisa juga ya dikemas menggunakan mika yang ukurannya lebih besar seperti ini. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.